Mari kita buka kebenaran firman Tuhan, sidang Jumat yang dikasihi Tuhan di rumah Anda masing-masing. Mari kita buka firman Tuhan di Bilangan 13. Bilangan 13 ayat 25 saya bacakan. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintian negeri itu. Dan lalu datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah negeri, orang Het, orang Yebus dan orang-orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang kami telah lalui untuk diintai, untuk suatu negeri memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini berbicara ketika Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengirimkan 12 pengintai. Dan mereka datang dari hasil pengintaiannya. 10 orang pengintai melakukan hasil. Memang Tuhan, memang Musa, ini negeri luar biasa penuh susu dan madu. Tapi kau lihat di sepanjang jalan, di sepanjang pegunungan, begitu banyak orang-orang kuat di sana. Begitu banyak orang-orang yang tidak terkalahkan di sana. Begitu banyak raksasa di sana. Dan itu menghancurkan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Oleh karena itu Kaleb berusaha untuk menenteramkan hati bangsa itu. Menenteramkan hatinya Musa dengan berkata, enggak, Tuhan sudah suruh dan kita akan menduduki negeri itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada. Di sini ada dikatakan kabar busuk. Berapa banyak kita sekarang punya yang namanya kabar busuk. Apa sih kabar busuk? Kabar busuk adalah hoax. Berita yang ditambah-tambahi yang membuat orang takut. Contoh virus corona. Ditambah-tambahi ceritanya. Ditambah-tambahi bahwa virus corona itu bisa menyebar sampai 100 meter. Ditambah-tambahi ceritanya sehingga orang takut. Maksudnya baik supaya orang tidak keluar rumah. Tetapi ditambah-tambahi sedemikian rupa sehingga tidak sesuai fakta dan cerita aslinya. Berapa banyak orang-orang ketika pendapatnya tidak didengar. Mereka mengumpulkan massa. Mereka mengumpulkan pendapat orang lain untuk membenarkan pendapat dan pikiran mereka yang salah. 10 pengintai ini berusaha mempengaruhi bangsa Israel untuk tidak ikut Musa lagi, tetapi menunjuk seorang pemimpin untuk pulang ke negeri jajahan. Mengapa demikian? Karena mereka begitu ketakutan, mereka takut mati di sana, mereka takut bahwa Tuhan tidak menggenapi janji-janjinya, karena mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka untuk mengumpulkan massa yang percaya kepada mereka, mereka menggunakan berita busuk atau berita bohong. Ditambah-tambahi cerita. Di sana negerinya raksasa-raksasa loh. Kamu dimakan nanti loh. Kamu nanti jadi perkedel loh. Kamu gak takut dah. Kamu
Yakin tak? Itu loh, jumlah mereka sangat banyak. Tempat kita ini tidak bisa mengalahkan mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan mimpi di dalam hidupmu, Tuhan akan menyelesaikannya di dalam hidupmu. Kita percaya itu. Sebab ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan akan menyelesaikan kita. Tuhan tidak menghitung jumlah kita, tetapi Tuhan menghitung kesetiaan kita. Berapa banyak orang ketika melihat keadaan sekitar sudah mulai menghimpit hidup kita. Begitu banyak virus di sekitar kita. Mana janjimu Tuhan? Mana janjimu Tuhan? Kita begitu banyak mempertanyakan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sekalipun kau melihat sekelilingmu jatuh, sekalipun kau melihat begitu banyak orang jatuh, tetapi engkau akan bangkit bersinar terang. Sebab engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau yang akan mewarisi bumi ini. Engkau yang akan mewarisi semua kegenapan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan kita melihat sesuatu dengan cara pikir kita yang penuh dengan ketakutan. Ketakutan itu mempengaruhi orang lain. Ketakutan itu menyebarkan sebuah virus yang sangat-sangat jahat. Jangan karena kamu takut lalu kamu menyebarkan ketakutanmu kepada begitu banyak orang. Dan ini mengerikan sekali. Hasilnya sangat fatal ketakutan-ketakutan itu. Orang akan lemah semangatnya. Orang akan hancur mentalnya. Dan itu yang iblis mau. Tetapi yang Tuhan mau buat anak-anak Tuhan sekarang, ini adalah waktunya gereja Tuhan bersinar. Tidak ada kebaktian. Justru di zaman dulu tidak ada kebaktian. Justru di zaman dahulu persekutuan adalah di rumah-rumah. Justru di zaman dahulu pada gereja mula-mula persekutuan di rumah-rumahnya sekitar 5, 10, 12 orang mungkin. Dan ketika kita menjadi kecil hati, maka hilanglah kekuatan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kaleb adalah seseorang yang mengerti isi hatinya Tuhan lewat Musa. Ia berkata, "Enggak, Tuhan sudah berjanji, kita pasti bisa menyelesaikannya." Tetapi tidak cukup puas. Banyak orang ingin melihat apa yang mereka lihat. Banyak orang yang ingin melihat apa yang terjadi di sekitar mereka. Kegagalan, kehancuran, sakit, penyakit, dan mereka mempercayai bahwa itu akan terjadi terus-menerus di dalam hidup mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita pasti kehendak Tuhan. Jangan takut. Kematian, sakit, penyakit, kalau itu kehendak Tuhan. Tetapi yang saya mau tegaskan hari ini, ketakutan yang berlebihan bukan dari Tuhan. Kita tidak bisa melihat janji Tuhan dengan ketakutan-ketakutan kita. Takut nanti saya disuruh kembali pulang. Takut nanti tidak bisa tergenapi janji-janji Tuhan atau mimpi-mimpi Tuhan. Tidak mungkin jumlah kita terlalu sedikit untuk bisa memasuki tanah perjanjiannya Tuhan. Di situ musuhnya begitu besar, begitu banyak, dan begitu mengerikan. Banyak anak Tuhan gagal paham mengenai hatinya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan main-main. Tuhan harus memurnikan kita untuk bisa memasuki tanah perjanjian. Tuhan akan memurnikan kita. Akan dipisahkannya dengan orang-orang yang mengandalkan pikiran sendiri. Orang-orang yang percaya dengan pemikirannya adalah maha benar dan maha sempurna. Orang-orang yang tidak bisa mendengar bahwa kerinduan Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidupnya. Tapi yang saya mau tegaskan, gereja Tuhan akan tetap bersinar sampai akhir zaman. Kita lihat pemeliharaan gereja Tuhan dari zaman ke zaman. Roh Kudus bekerja. Oleh karena itu ada virus ini, jangan takut. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bertanggung jawab atas gerejanya. Dan gerejanya akan tetap bersinar sampai akhir zaman. Kita akan melewati masa demi masa. Kalau Tuhan mengizinkan masa penganiayaan itu datang, itu baik. Karena
ada segala sesuatu di ujung sana yang kita tidak bisa lihat, yaitu mimpinya Tuhan tentang gereja yang hidup, gereja yang berkenan di hadapannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di dalam Bilangan 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam hari. Mereka frustasi, mereka stres, mereka depresi. Berita-berita tentang virus baik, supaya kita tidak meremehkan virus, supaya kita waspada terhadap bahaya virus. Tetapi berita-berita yang berlebih-lebihan dan melenceng dari kebenaran jangan didengar. Kenapa? Karena itu meremukkan tulang. Hati gembira itu adalah obat, semangat yang patah itu meremukkan tulang. Iblis mau kita menjadi takut, iblis tak mau kita menjadi gelisah, iblis mau kita percaya bahwa tidak ada masa depan lagi. Ada masa depan bersama Tuhan Yesus, ada pengharapan bersama Tuhan Yesus, ada kemenangan bersama dengan Dia. Percaya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita harus belajar menundukkan telinga kita untuk mendengar berita-berita yang baik. Gosip, fitnah, iri hati, kepahitan jangan didengar karena itu menular. Berita busuk itu menular, mempengaruhi seluruh bangsa Israel. Sekali lagi, berita busuk, apalagi mulutnya busuk, hatinya juga busuk, akan begitu menular. Karena orang ingin melihat apa yang mereka lihat. Mereka belum bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya dengan janji Tuhan. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang harus kita percayai dalam susah, sakit, senang, maut sekalipun. Tuhan menyertai kita. Itu janji Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Pegang itu, percaya itu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus percaya itu. Jangan buat sakit hatimu, luka-lukamu di masa lalu untuk mempengaruhi mimpi Tuhan. Jangan biarkan luka-lukamu, sakit hatimu mempengaruhi orang lain untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Jangan biarkan sakit hatimu, lukamu di masa lalu membuat engkau tidak teguh di dalam pendirian di dalam Tuhan. Berapa banyak anak-anak muda di akhir zaman ini begitu mudahnya mengobrol janji, begitu banyaknya mengobrol cinta, mendekati perempuan satu, mendekati perempuan dua, buat mereka baper, buat mereka simpatik, setelah itu tidak ada kelanjutan. Mengapa demikian? Apakah itu benar di hadapan Tuhan? Itu dosa. Semua yang kita lakukan harus kita bisa pertanggungjawabkan di Tuhan Allah kita. Itu dosa, itu tidak main-main, itu dosa yang mengerikan, itu dosa kesetiaan. Tuhan suka orang setia. Tuhan suka kata-kata yang bernilai, yang keluar dari hati. Jikalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tetapi Tuhan paling tidak suka dengan orang-orang yang tidak setia. Karena di akhir zaman Ia akan datang untuk menemukan orang-orang yang setia. Orang-orang yang benar dan dibenarkan olehnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan main-main dengan pelayanan. Jangan main-main dengan mulut bibirmu. Mulut bibirmu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada kualitas di dalam janjimu. Ketika orang berjanji, aku akan menemanimu. Aku akan menyertaimu. Aku berjanji di hadapanmu. Di hadapan Tuhan Allahku. Tidak main-main. Tidak ada dusta. Tidak ada yang berkata, aku berjanji menemanimu, setia padamu, tapi bohong. Nanti pada waktu kita dipanggil Tuhan, ada iblis menyamar sebagai malaikat, ditunjukkan surga pada kita. Masuklah di dalam surga, di situ ada kolam renang, di situ ada emas, perak, permata, masuklah, tapi bohong. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, jangan main-main. Lukamu bukan sebagai alasan pembenar,
orang mengerti dirimu. Itu kamu sudah ditebus oleh darah Yesus. Selesai. Berapa banyak anak Tuhan yang tidak bisa mempertahankan hidup setianya di hadapan Tuhan karena kata-katanya nggak bernilai. Karena kata-katanya tidak bisa dipercaya. Kata-kata cintanya hanyalah semanis buat perempuan baper, buat laki-laki baper, bawa perasaan. Dan sesudah itu, that's it, selesai. Oleh karena itu Tuhan lihat hati kita semua. Tuhan lihat kedalaman hati kita. Tuhan kepingin ada sesuatu yang bernilai yang keluar di dalam hidup kita. Sesuatu yang sungguh-sungguh murni, mulia yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Di seluruh pelayananmu, fokusmu Tuhan atau cari jodoh. Tuhan yang tahu itu. Tuhan yang tahu hatimu. Di seluruh hidupmu, ketika engkau melayani, engkau fokusmu Tuhan atau cari uang. Tuhan yang tahu itu. Berapa banyak orang yang datang ke rumah-rumah Tuhan. Kita menerima, kita mengasihi. Tetapi ujung-ujungnya bisnis. Ujung-ujungnya mencari anggota. Ujung-ujungnya mencari kekayaan. Stop. Tuhan tahu hatimu. Tuhan mau motivasimu. Tuhan mengasihimu. Bertobat. Berapa banyak orang yang terikat puluhan tahun tidak bisa lepas dari dosa dusta. Dosa kata-kata yang tidak bernilai. Kata-kata busuk. Tuhan sanggup mengampunimu. Tapi sekali lagi, kasih karunia Tuhan yang begitu luas. Tidak untuk dipermainkan. Pada saatnya nanti dia akan datang kedua kalinya. Bukan lagi sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim yang memisahkan domba dan kambing. Kamu menyamar sebaik apapun tidak akan bisa luput dari pandangan matanya. Biarkan kata-katamu bernilai di hadapan Tuhan. Bilangan 14. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Berapa banyak orang yang bersungut-sungut dengan janji Tuhan, setia Tuhan. Coba aku gak usah ikut Tuhan Yesus. Sekarang cari jodoh di dalam Tuhan susah. Cari jodoh di luar Tuhan. Nikah, punya anak. Apa toh? Ngapain harus ikuti mimpi-mimpinya Tuhan? Hendaklah kamu pasangan yang seimbang dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Ngapain toh? Saya juga mau pingin kaya, pingin diberkati dan yang lain-lain. Ngapain toh ikut Tuhan seperti ini? Ikut Tuhan kok cek sengsaranya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Itulah kebanyakan orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah bangsa Israel yang sering disebutkan, engkau adalah pelacur. Engkau yang tidak mengerti cintanya Tuhan, yang selalu tergoda untuk kembali kepada engkau yang lama. Engkau yang selalu tergoda kembali kepada mimpi-mimpimu yang lama. Engkau yang sering kali mempertanyakan janji-janji Tuhan. Engkau yang sering kali mempertanyakan cintanya Tuhan. Bilangan 14 ayat 3. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang di mana istri dan anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini fitnah. Kita fitnah sama Tuhan. Kita sering kali memfitnah Tuhan. Tuhan, kenapa engkau izinkan aku masuk dalam mimpi-mimpimu dan aku berakhir dengan sengsara, menderita dan mati? Dan itu yang sering terjadi. Kita memfitnah Tuhan. Kita berkata bahwa Tuhan membawa kita hanya untuk mencelakakan kita. Tuhan membawa kita untuk menyengsarakan kita. Tuhan membawa kita hanya untuk membuat kita menderita. Stop. Stop fitnahanmu kepada Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan Allahmu sudah berjanji Dia akan menyelesaikan. Sebab firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum Ia mengerjakan maksud tujuannya yang sempurna. Dan kembali kepadanya. Itu dahsyat, itu luar biasa. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jangan pernah bersungut-sungut dengan Tuhan. Tuhan itu baik. Lewat badai pencobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Sidang jemaat, engkau mungkin di rumah masing-masing. Engkau tinggal di kota masing-masing. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mau ingatkan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Teguhkan hatimu.
bahwa situasi yang terjadi sekarang ini semuanya seizin Tuhan. Tetapi kalau engkau lihat mata hatinya Tuhan, ada kemenangan di depan. Ada kemenangan yang dahsyat di depan yang Tuhan sudah sediakan buat engkau dan saya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca ayat berikutnya. Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mereka mau mengganti pemimpin. Mereka mau bersekutu untuk mencelakakan Musa. Mereka dengan fitnah-fitnahan yang kejam mungkin yang mereka lontarkan kepada Musa. Bahwa Musa yang merekayasa semuanya ini. Musa yang melakukan ini, Musa yang melakukan itu. Sungguh, kalau seorang benar tidak melakukan apa yang dituduhkan orang, maka hakim itu hakimnya Tuhan. Dia adalah hakimnya Tuhan. Tuhan adalah hakim. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita seringkali mencari orang yang menyetujui pendapat sakit kita. Kita mencari orang yang menyetujui pendapat luka hati kita. Untuk mendapat kebersamaan, untuk mendapatkan kekuatan, untuk mempercayai kebohongan yang ada. Stop, Tuhan tidak suka itu. Stop, itu melukai hati Tuhan. Tidaklah engkau kita murni di hadapan Tuhan, tidak bercacat bercela. Berapa banyak ada orang yang 30 tahun terikat dengan dosa seksual. Seksual adalah dosa yang dasar yang harus dimenangkan oleh setiap orang percaya ketika menjadi percaya. 30 tahun jadi pembohong. Pergi ke klub-klub malam, pelacuran, kata-katanya gak ada yang bernilai. Aku mencintaimu, aku mengasihimu. Tapi yang motivasi artinya dia hanya ingin tidur dengan perempuan-perempuan itu. Berapa banyak? Dan dia berkata, aku tidak berdaya, kedaginganku tidak berdaya. Tolong doakan saya, hamba Tuhan. Masa lalu saya tidak kurang buruknya. Tapi masa depan saya tidak kurang baiknya bersama Tuhan Yesus. Oleh karena itu stop berkata, aku tidak bisa, Tuhan Allah akan memampukan kau, menguatkan kau. Pertanyaannya, mau tidak didisiplin Tuhan? Mau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Mau tidak ketika Tuhan berkata stop. Kalau Tuhan berkata wait. Kalau Tuhan berkata terus. Itulah Tuhan kita. Lalu dikatakan di sini, lihatlah mereka memfitnah Tuhan luar biasa. Masa kau suruh hanya supaya istri dan anak-anak kami jadi tawanan. Mereka melecehkan janji Tuhan. Mereka tidak percaya dengan Tuhan yang sudah selama ini memberikan mukjizat. Oleh karena itu mukjizat bukan ukuran pengenalan akan Tuhan. Kurang apa bangsa Israel dengan mukjizat-mukjizat? Mereka kenyang dengan mukjizat, tetapi mereka tidak kenal dengan pemberi mukjizat itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Ya, mereka pemimpin yang humble. Mereka berkata, nanda. Tunggu, aku disuruh kalian membawa ini janji Tuhan. Mereka sujud, mereka betul-betul luar biasa. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian. Saking gemesnya, saking sedihnya. Mereka mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Kata-kata iman. Jangan takut dengan kebohongan. Jangan takut dengan dusta.
Percayalah, mimpi yang diberikan Tuhan itu, asal kita tidak memberontak, Tuhan akan menyelesaikannya, Tuhan akan mengakhirinya, Tuhan akan membuat kita memasuki tanah perjanjian kita. Itu janji Tuhan, kita pegang bersama-sama. Apa masalahmu? Mungkin kau berkata, dokter berkata, udah, kamu gak bisa punya keturunan. Kamu percaya dengan dokter? Ya, kita harus percaya. Tapi kita percaya sama Tuhan. Andalkan pikiranmu. Jangan andalkan kekuatanmu. Kamu menghina kasih karunia Tuhan. Kamu menghina pencipta kita. Tuhan mampu. Jangan bilang Tuhan gak mampu. Ketika kau berkata, aku gak bisa punya anak. Tuhan mau bilang, batu-batu beranak, mau apa? Batu bisa beranak kok. Itu kalau Tuhan mau. Oleh karena itu jangan sekali-kali keluar dari bibir kita kata-kata sungut, kata-kata tidak percaya. Jadi percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita, sekalipun banyak orang menganggapnya sebagai sebuah waktu kita adalah waktu gini loh, kuliah idealnya nikah. Bidang jemaat yang di rumah masing-masing, yang masih kuliah mungkin, idealnya mari kuliah nikah. Enggak sih, kerja dulu. Setelah kerja berapa tahun nikah. Setelah nikah punya anak. Setelah punya anak lagi. Setelah punya anak lagi, punya anak cucu mantu. Kamu berpikir seperti dunia berpikir. Kamu tidak berpikir seperti yang Tuhan pikir. Ada sepasang suami istri. Mereka tidak dikaruniai. Singkat cerita, mereka akhirnya tahu. Mereka memiliki panti asuhan. Di mana anak-anak panti asuhan itu menjadi begitu banyak. Setelah dengarkan khotbah ini, jangan buru-buru ingin punya panti asuhan. Kadang orang latah dengar khotbah, belum tentu untukmu sayang. Belum tentu untukmu saudara. Percaya kepada Tuhan. Berikutnya, lalu sujudlah Musa Harun di depan mata seluruh jemaat Israel berkumpul di situ, tetapi Yosua bin Kaleb bin Yuve termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkatalah sekali lagi kepada umat Israel, negeri yang kami lalui untuk intai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa masuk ke negeri itu dan Ia akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Luar biasa. Kita tahu siapa yang telah memenangkan hatinya. Orang-orang yang memenangkan hatinya Tuhan adalah orang-orang yang mengerti mimpi dan hatinya Tuhan. Orang-orang yang berani memegang teguh mimpi dan hatinya Tuhan. Di saat orang lain berkata, stop, bodoh kamu. Stop, kamu bodoh. Stop. Dan banyak orang yang akan menyadarkan kamu atas kebodohan kamu yang sebenarnya adalah kebodohan mereka. Stop, jangan ikuti lagi rencana Tuhan. Stop, ini bodoh ini. Kamu ndak kaya, kamu ndak dapat apa-apa, ini bodoh. Seharusnya kepandaian kamu bisa digunakan untuk mencari banyak uang dan jadi berkat buat sekeliling. Iblis sudah mulai memberikan mimpi-mimpi. Stop. Bukankah Tuhan berkata, barang siapa mencintai dunia ini adalah permusuhan dengan Dia. Hendaklah kamu tidak menjadi hamba uang. Bukankah itu cerita Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya? Saya ingat di perjanjian baru ada seorang yang bernama Sakeus, pemungut cukai. Tuhan suka hati-hati yang kayak gini. Sakeus itu pemungut cukai. Dia dibenci oleh orang Yahudi. Tahu nggak kenapa dia dibenci? Karena dia bekerja untuk orang Romawi. Romawi waktu itu menjajah orang Yahudi. Oleh karena itu dia sangat dibenci waktu itu, memungut pajak. Dan dia adalah orang yang sangat kaya. Sakeus mendengar berita tentang Yesus. Saya tahu ini bukan berita yang pertama, mungkin sudah sekian kali.
Tapi begitu dia mendengar Yesus akan memasuki sebuah kota, apa yang dia lakukan? Dia berlari mendahului orang banyak di kitab Lukas. Dia berlari mendahului orang banyak. Dia memanjat pohon untuk melihat Yesus. Berapa banyak orang yang tidak mau melakukan tindakan seperti Sakeus. Berapa banyak pelayan Tuhan dapat mempersiapkan ibadah dengan sungguh-sungguh, tidak mau belajar dari kesalahannya. Saya pun adalah orang bebal, saudara-saudara. Berapa banyak yang menganggap remeh dan aku berkata, aku sudah bisa kok, yakin bisa, persiapkan sungguh-sungguh. Tuhan suka ibadah yang bernilai. Tuhan suka ibadah yang benar-benar dipersiapkan di hari yang paling dalam, bukan asal-asalan. Setiap ibadah yang dipersiapkan sungguh-sungguh, berdoa terlebih dahulu. Saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Tuhan hadir. Sakeus melakukan tindakan iman. Ia berlari dahulu sebelum Yesus datang. Bayangkan, kalau Yesus datang di persekutuan-persekutuan rumah kita. Kita tidak siap, segala sesuatunya yang membawa firman Tuhan tidak siap. Asal comot ayat sini-sini, lihat YouTube, lihat khotbah orang lain. Setelah itu dia tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu bernilai di hadapan Tuhan? Apakah itu sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan? Tidak. Siapkan sungguh-sungguh. Dan ketika Tuhan Yesus jalan, dia melihat Sakeus. Sakeus, boleh gak aku numpang di rumahmu? Kurang lebihnya lah, Tuhan Yesus bilang kayak gitu. Orang Yahudi kaget. Tuhan Yesus sahabatnya dia. Dia ini orang tidak baik. Dia ini adalah anteknya orang Romawi. Kok bisa Tuhan Yesus bersahabat dengan orang berdosa kayak gini? Stigma oleh masyarakat membuat kita gak bisa melayani orang lebih sungguh lagi. Banyak kita melihat dengan apa yang kita lihat, kita malu. Stigma-stigma di masyarakat membuat kita gak bisa bebas. Kamu bergaul dengan itu, kamu kok bergaul dengan itu, kamu kok bergaul dengan itu, kamu kok bergaul dengan itu. Stop. Tapi hari itu Sakeus berjumpa dengan Yesus. Dia masuk, guru yang maha agung itu masuk di dalam rumahnya. Dia menjadi begitu malu karena rumahnya begitu berisi, banyak perabotan yang luar biasa luksnya. Saking sukacitanya berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan itu tidak menggantikan apapun, tidak ternilai harganya. Ketika ia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ia berkata, Tuhan, jikalau aku sudah berbuat dosa, hari ini juga Tuhan, siapa yang aku tarik pajaknya akan kukembalikan 2 kali lipat. Pertobatan menuntut sebuah tindakan. Pertobatan bukan bibir, menangis-nangis di retreat, menangis-nangis waktu altar call, itu mah bukan pertobatan. Pertobatan adalah sebuah tindakan. Pertobatan menuntut sebuah tindakan iman. Dan hari itu Tuhan berkata, telah terjadi keselamatan di rumah ini. Luar biasa. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Jangan pamerkan kesombonganmu. Kesombongan kita ini tidak bernilai apa-apa kok di hadapan Tuhan. Belajar berani, humble. Karena itu kunci yang mewarisi bumi ini. Orang-orang yang mau belajar, mau dididik sama Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkata, aku tidak bisa didik kamu lagi. Selesai kita. Selesai. Finish. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi jalan Tuhan menunjukkan kemenangan. Dan yang terakhir. Kenapa? Yosua dipilih untuk menggantikan Musa. Di dalam tanah perjanjian. Saya bisa mati. Sebelum janji Tuhan terlihat,
Bisa saja saya dipanggil, Anda dipanggil. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan janjinya. Kita boleh dipanggil, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan janjinya untuk tidak diselesaikan. Dia akan memilih sebuah generasi untuk menyelesaikan. Tapi saya berdoa, biarkan saya menyelesaikan. Kalau Tuhan tidak izinkan, saya tahu itu yang terbaik buat gereja. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yosua itu abdinya Musa. Abdi dalam bahasa aslinya, kacung, pembantu, budak. Kemana Musa pergi, dia ikut. Kemana Musa pergi, dia ikut. Kemana Musa bertemu dengan orang, dia ikut. Musa adalah seorang putra Mesir. Dia ditemukan oleh putri Mesir di Sungai Nil. Sungai Nil waktu itu dikeramatkan sehingga bayi Musa yang ditemukan di Sungai Nil dianggap pemberian dari dewa. Jadi mereka merawat Musa dengan luar biasa, diberikan kedudukan, diberikan pangkat yang luar biasa. Harusnya penggantinya sama dong. Sama gantengnya kayak Musa dong. Sama kerennya sama kayak Musa dong. Status sosialnya betul-betul mempesona dong. Tuhan pilih Yosua, kacungnya Musa. Saya doa, kenapa Tuhan pilih Yosua? Oke lah, dia termasuk 2 pengintai yang luar biasa. Tapi kenapa Tuhan pilih Yosua? Satu kali dalam saya merenung, Tuhan berkata dalam hati saya, kamu tahu kacung? Asisten rumah tangga menyediakan pakaian, menyediakan kebutuhan, menyediakan makanan. Dia paling tahu seleranya Musa. Kalau masakannya keasinan, dia tahu. Musa pakai apa, dia tahu. Setiap hari mungkin Musa bercerita kepada Yosua tentang mimpinya Tuhan di dalam hidupnya. Dia punya kacung, diceritain terus. Yosua, Tuhan tuh pengen kita masuk ke dalam negeri perjanjiannya Tuhan. Ini pemuritan yang luar biasa. Setiap hari dibawa, walaupun statusnya kacung, walaupun statusnya mungkin di masa kini driver, mungkin sopir, dibawa terus. Tapi hebatnya Yosua, dia mengenal hatinya Musa. Dia mengenal hatinya Tuhan lewat Musa. Ini pemuritan yang luar biasa. Dibawa kemana-mana. Musa suka makan apa aja ngerti. Mungkin loh ya. Musa sakit mah, dia tahu kapan sakit mahnya. Mungkin loh ya. Musa mengaum, menguap. Kok mengaum? Menguap. Ya, dia tahu, oh ini capek ini Musa ini. Abdinya Musa. Oleh karena itu, Tuhan tidak pilih kamu berdasarkan status sosialmu. Tuhan tidak pilih kamu berdasarkan statusmu. Tuhan pilih kamu berdasarkan hatimu. Bisa nangkep gak hatinya Tuhan? Yosua nangkep hatinya Tuhan. Karena dia bergaul dekat dengan Musa yang sangat dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan anggap bahwa engkau tidak bisa dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun. Asalkan orang itu mau menangkap hatinya Tuhan. Orang itu mau menangkap mimpinya Tuhan di dalam hidupnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan pilih Yosua. Berapa banyak Yosua menjadi galau. Karena mungkin dia melihat statusnya dia cuma kacungnya Musa. Berkali-kali Tuhan aku tidak bisa. Tuhan bilang kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Masuk tanah perjanjian. Berapa banyak kita seperti Yosua
mau mundur. Tapi kita tahu itu dari Tuhan. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pengharapan kita bukan karena situasi kita. Kalau situasi buruk, pengharapan kita ikut buruk. Kalau situasi tidak menentu, pengharapan kita ikut tidak menentu. Lalu ada masa depan yang penuh kemenangan di dalam tangan Tuhan. Lalu ada surga yang disediakan buat kita yang mengasihi Dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita tarik di dalam pelajaran Yosua ini? Di kitab Bilangan pertama, Tuhan tidak mendengar suara kebanyakan orang. Tuhan punya mimpi, dan mimpi Tuhan itu yang terbaik. Pelajaran kita yang kedua, jangan dengarkan suara kebanyakan orang yang berdasarkan luka hati, pengalaman hidup mereka, pikiran-pikiran pembenar mereka, mempengaruhi mimpi yang baik yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hatimu. Sekalipun waktu itu keadaan tidak menyenangkan, keadaan tidak mengenakan, stop. Bilang, aku tahu Tuhan beri yang terbaik bagiku. Nanti kamu mati loh. Musa mati loh. Musa gak masuk tanah perjanjian kok. Tapi mati di dalam mimpinya Tuhan. Itu indah. Berharga kematian orang-orang yang mengasihi Dia. Saya tidak mau mati di dalam mimpi saya. Kalau bisa masuk tanah perjanjian, ya masuk tanah perjanjian. Kalau tidak bisa, saya mau mati di dalam mimpinya Tuhan. Yang berikutnya, sekalipun rakyat banyak, sekalipun orang banyak memaksa mereka untuk memaksakan keinginan mereka. Apa yang terjadi? Musa teguh pendirian. Kita harus teguh pendirian di dalam Tuhan. Lalu apa yang Tuhan cari di dalam hidup kita? Kata-kata bernilai. Kamu tahu nggak? Kata-kata Musa itu bernilai. Kata-kata Yosua bernilai. Aku akan mau menerima mimpimu. Aku akan mau Tuhan. Yang mengerjakan. Tuhan tidak suka kata-kata yang buat baper. Ya Tuhan, aku mencintaimu segenap hatiku untukmu. Tapi bohong. Tuhan, kamu kira-kira kalau misalnya sidang jemaat yang masih muda-muda nih, ketemu calon pacar yang seperti itu. Aku mencintaimu, you are the only one. Tapi kalau kamu bisa buka chatnya kemana-mana, ke semua perempuan, copy paste, tidak modal, copy paste. Kamu tahu itu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Mungkin yang bisa, kalau saya jadi perempuan ya, saya pernah ikut bela diri dulu sebelum bertobat, saya pukuli orang itu. Birmu ya, tidak bernilai sama sekali. Jangan, kasih, gak boleh. Tapi berapa banyak orang gampangan. Kata-kata gampang keluar, gampang buat orang baper. Tapi setelah itu gak tahu kualitasnya, gak tahu artinya. Jangan seperti itu. Itu paling dibenci Tuhan. Tuhan suka orang-orang yang berkata, ya Tuhan, aku hamba-Mu. Sudah cukup, gak usah bikin puisi. Oh Tuhan, megahnya Engkau, dahsyatnya Engkau luar biasa Tuhan. Tapi dalam hati kita berkata, tapi bohong. Oh Tuhan tidak suka orang-orang seperti itu. Puisi yang terbaik di dalam kehidupan kita bukan menulis puisi sebagus mungkin, tapi tindakan nyata kita di hadapan Tuhan. Aku mau setia. Aku mau mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku memelihara imanku dan aku akan menyelesaikan pertandingan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan cari orang-orang setia. Apakah engkau orang setia? Saya berdoa kita semua orang setia. Di masa COVID ini jangan takut. Kondisi ekonomi tidak baik, semua terdampak. Tidak ada yang tidak terdampak. Ya mungkin sebagian orang-orang yang sangat-sangat kaya dan sudah kaya mungkin tidak terdampak. Tapi mungkin bagi kita terdampak. Tapi ya sudah, kita tahu segala sesuatu yang terjadi seizin Tuhan. Percaya sama Tuhan, walau engkau gak bisa melihat. Tapi Tuhan sedang mengerjakan mimpinya di dalam hidup saya, engkau dan seluruh gereja Tuhan di akhir zaman ini. Jangan ada yang berkata, dengan adanya COVID gereja Tuhan mati. Enggak.
gereja Tuhan akan bertumbuh, bersinar. Lihatlah penyertaan gereja Tuhan sepanjang zaman. Dahsyat dan bersinar. Mari kita tundukkan kepala, sama worship leader.